Sebelum dimulai, izinkan saya berpantun. Mentari senja telah tenggelam, cakep. Hujan turun, mulai terjatuh, cakep. Saya awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang materi hak dan kewajiban pasien dan perawat. Perkenalkan, nama saya Muayah, biasa dipanggil dengan Yaya. Saya dosen dari Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Sebelumnya, apakah pernah mendengar tentang hak dan kewajiban pasien dan perawat? Mari kita bahas. Baik, definisi hak dan kewajiban. Ya, di sini kita harus membedakan antara hak dan kewajiban. Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Kemudian, kewajiban sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Ini berdasarkan KBBI, kewajiban sebuah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Ya, jadi kalau hak kita berhak menuntut gitu atau kita boleh menuntut hak kita. Kalau kewajiban itu adalah apa yang harus kita laksanakan. Ya, sebagai contoh hak dan kewajiban ya kita berhak hidup sejahtera, kita berhak untuk hidup ya, kemudian kita berkewajiban untuk membayar pajak ya, atau jika di kampus kita berhak mendapatkan fasilitas di kampus ya, ruangan ber-AC, kemudian ada dosen yang ada ruangan kelas itu. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya membayar biaya kuliah, itu sebagai contoh. Nah, kemudian kita bahas hak pasien. Apa saja contoh dari hak pasien? Ini pasien berhak memperoleh tentunya informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan. Kemudian pasien berhak memilih dokter. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Ya. Kemudian pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second opinion terhadap penyakit yang dideritanya. Sepengetahuan dokter yang merawat, privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, terdapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medik yang hendak dilakukan, alternatif terapi, prognosa, perkiraan biaya, dan pengobatan. Ya, itu adalah hak pasien. Kemudian pasien berhak menyetujui memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan dokter sehubungan dengan penyakitnya. Pasien berhak menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri setelah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis ya. Jadi kadang ada beberapa rumah sakit gitu, ketika pasiennya kritis justru keluarganya disuruh keluar gitu ya. Padahal di sini adalah menjadi hak
pasien. Ya, pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Kemudian, pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Pasien berhak mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral secara spiritual. Ya, itu tadi adalah hak pasien. Kemudian apa kewajiban pasien? Nah, ini kewajiban pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Ya, tadi pasien mempunyai hak apa yang dapat diperoleh oleh pasien, tapi juga pasien juga mempunyai kewajiban atau apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Ya, tentunya jika sudah menjalani kewajiban, nah pasien mempunyai hak tertentu. Kemudian pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Pasien berkewajiban untuk memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Pasien atau penunggunya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit dan dokter. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Nah, itu tadi hak pasien dan kewajiban pasien. Nah, sekarang kita bahas hak perawat. Apa saja hak perawat? Ya, pasien mempunyai hak dan kewajiban, tentunya perawat juga mempunyai hak dan kewajiban. Pertama, perawat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ini perlu sekali ya ketika kita bekerja, kemudian ya pekerjaan itu tidak melulu sempurna begitu ya, tapi juga kita butuh mendapatkan perlindungan hukum. Artinya tidak selalu dihakimi gitu ya, atau selalu disalahkan. Mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan SOP. Ya, kalau kita melakukan sesuai standar profesi dan SOP, kemudian ada tuntutan, nah itu kita perlu mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan SOP. Kemudian perawat berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau keluarganya agar mencapai tujuan keperawatan yang maksimal. Perawat berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi. Perawat berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan. Perawat berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya, menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yaitu tadi adalah hak perawat. Kemudian kalau perawat punya hak, tentunya ada yang harus dilakukan oleh perawat atau ada kewajiban perawat. Ya, perawat berkewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktik keperawatan, kode etik, dan SOP, serta kebutuhan klien atau pasien, menghormati hak pasien. Ya, kita minggu lalu sudah belajar tentang standar profesi, standar praktik keperawatan, kode etik, dan SOP. Kemudian yang kedua, merujuk pasien ke Fasiankes, yaitu kewajiban perawat. Perawat merujuk pasien ke Fasiankes yang
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan. Kemudian kewajiban perawat juga, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien kecuali untuk kepentingan hukum. Ya, nah ini tanggung jawab perawat atau kewajiban perawat, tiap perawat harus merahasiakan segala sesuatu kecuali kepentingan hukum. Nah, itu boleh memberikan informasi asalkan untuk kepentingan hukum. Kemudian kewajiban perawat melakukan pertolongan darurat ya tentunya atas dasar peri kemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Perawat juga berkewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme. Ya, ini perawat harus update ya mengikuti perkembangan. Kemudian kewajiban perawat meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Kemudian perawat berkewajiban melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis ya. Nah, ini hak pasien yang diakui WHO tapi belum tercermin dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang mendapatkan pelayanan medis tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan, dan sumber dana untuk membayar. Kemudian menerima atau menolak untuk dilibatkan dalam penelitian dan jika bersedia dia berhak memperoleh informasi yang jelas tentang penelitian tersebut. Nah, ini hati-hati jika meneliti ke pasien ini harus mendapat persetujuan ya walaupun tidak tercantum ya dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tapi ini harus ya. Kemudian mendapat penjelasan tentang tagihan biaya yang harus dibayar. Ya, baik. Sekian pemaparan dari saya tentang hak pasien dan perawat, kemudian kewajiban pasien dan kewajiban perawat. Oke, jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Sampai ketemu di pertemuan dan materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.